Oke, halo teman-teman, shalom semua. Senang sekali bisa kembali lagi di ibadah Korem ya. Teman-teman welcome. Minggu lalu tidak lihat Ko Andrian ya, karena Ko Andrian lagi di luar kota ya. Senang hari ini bisa jumpa. Teman-teman yang bisa on cam, yuk kita on cam yuk yang bisa on cam. Dan teman-teman yang ikut berdua bertiga yang Ko Andrian tahu biasanya ikut lebih dari satu orang, tolong ditulis ya nama kokonya, cicinya atau nama dedeknya yang ikut bareng-bareng dengan teman-teman di Zoom Korem yang pertama hari ini ya. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk mengganti nama dan berharap teman-teman boleh mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik. Kalau teman-teman ada disconnect, tiba-tiba keluar masuk juga nggak apa-apa ya, karena kita maklumin di tengah-tengah masa pandemi ini. Juga dengan koneksi internet yang suka ngadat ya. Berharap teman-teman juga boleh sungguh-sungguh serius beribadah sekalipun teman-teman akhirnya tidak bisa untuk buka kamera. Tapi teman-teman yang bisa, konten ajak untuk kita boleh open kamera ya di pagi hari ini. Dan kita akan dipimpin oleh teman kita, Angel. Shalom semuanya, happy Sunday, gak kerasa ya. Teman-teman, hari ini udah hari Minggu. Bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan sampai saat ini. Maka mari itu kita satukan hati kita semua dan menaikkan pujian Kau bertahta. Satukan hati menantikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu, ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Satukan hati menantikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu, ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Teman-teman, tadi kita sudah menaikkan pujian Kau bertahta. Mari kita sekarang berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu selalu menyertai kita semua dan juga memberikan harapan bagi kita semua. Tuhan, tolong pimpin ibadah hari ini agar ibadah hari ini bisa berjalan lancar dan juga berkati teman-teman yang hari ini ikut ibadah agar bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, dalam seminggu ini aku yakin kita semua pasti melakukan dosa baik disengaja atau tidak disengaja. Tapi Tuhan tetap baik kepada kita semua dan juga Tuhan tidak melarang kita untuk kembali kepadanya.
Maka mari kita akui dosa kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan, kadangkala Tuhan mendapati apa yang kami kerjakan tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Mungkin dengan seenaknya Tuhan kami bertindak dan kami berpikir ini hidup kami, sehingga kami layak menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang kami inginkan, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan. Bahkan ampuni juga Tuhan kalau Tuhan masih mendapati setiap pikiran kami, perkataan, perbuatan kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami dengan sengaja untuk membuat orang mungkin marah atau mungkin membuat orang akhirnya kecewa dengan diri kami karena perlakuan kami yang tidak benar. Bahkan ampuni juga Tuhan kalau kami tidak sungguh-sungguh memanfaatkan setiap waktu, kesempatan, bahkan talenta yang Tuhan berikan untuk kami berkarya bagi Tuhan. Bahkan ampuni juga Tuhan kalau kadang-kala kami malas-malasan, kami melupakan Tuhan. Bahkan kami tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Ampuni juga Tuhan kalau kami juga tidak memakai masa muda kami dengan baik. Tuhan, bahkan kalau kami pada hari ini diingatkan untuk boleh datang mengakui dosa kami, terima kasih Tuhan buat ingatan itu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan juga hari ini kami boleh berdoa. Bahkan terima kasih juga kalau Tuhan masih setia memberikan kami kesempatan untuk kami boleh sekali lagi hidup, untuk boleh melihat bagaimana kami boleh memperbaiki hidup kami, agar kami boleh serupa dengan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan mampukan, dan Roh Kudus juga boleh bekerja untuk boleh semakin hari juga mengubahkan hidup kami. Dan Tuhan dengar juga doa kami, dan sekali lagi Tuhan, kami memohon belas kasihan dari Tuhan, untuk boleh turun, menyucikan sekali lagi kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan juga supaya ibadah kami, persembahan kami, pelayanan kami, boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan sampai hari ini kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, bareng-bareng dengan Ko Andrian, sama-sama kita akan mengakui ya, pengakuan iman kita. Teman-teman yang belum hafal, boleh lihat di slide yang akan dipandu oleh teman kita. Bareng-bareng, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Maka mari kita menyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Menyanyikan pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk kami datang kepada Engkau, belajar dari Engkau, dari kebenaran firman-Mu. Pimpin ya Tuhan hati dan pemikiran kami, supaya sungguh-sungguh seluruh keberadaan kami hanya diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan yang hendak kami renungkan bersama. Tuhan, kalau ada hal-hal yang mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami, supaya hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Waktu yang singkat ini kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Ya, kita mau baca firman Tuhan ini ya. Firman Tuhan ini mengatakan, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu.
sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasehatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, supaya apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya jangan iblis beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca tetapi juga berjuang untuk melakukannya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa atau di dalam dunia ini kita tahu apa yang dinamakan dengan dendam. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata dendam ini artinya berkeinginan keras untuk membalas. Berkeinginan keras untuk membalas. Keinginan untuk membalas mereka yang sudah bersalah kepada kita. Saking kerasnya keinginan itu, maka berbagai hal akan ditempuhnya. Dan beberapa film mengangkat hal ini, ya, bahkan menjadikannya sebagai film seri. Nah, kalau kita lihat misalnya ini ya, film yang menyatakan balas dendamnya, ya, karena dia papahnya pernah dibunuh di depan dia, atau istrinya atau anaknya dibunuh, maka mereka kemudian membalas dendam. Segala cara mereka lakukan untuk bisa balas dendam. Atau kemudian kita lihat bukan saja film yang film seri yang menyatakan balas dendam ini, tetapi kita juga melihat ini anime yang juga bertemakan tentang balas dendam. Nggak tahu sekarang udah sampai episode berapa ya ini yang kalau nggak salah Attack on Titan ini sekarang udah jadi viral, maksudnya lagi hits ya. Misalnya kalau kita lihat di Netflix dan lain sebagainya, nggak tahu sampai berapa episode ya. Jelas banyak sekali, atau waktu dijadikan film seri itu sampai berepisode-episode ya, itu sangat banyak sekali. Bukan saja film, bukan saja anime, tetapi juga karya sastra. Karya sastra yang sangat diakui oleh dunia, misalnya dikarang oleh Shakespeare ya, yang berjudul Hamlet. Ini juga menceritakan tentang balas dendam. Ada seorang raja yang mati secara misterius, kemudian arwahnya meminta kepada anaknya yang bernama Hamlet ini untuk membalas dendam. Jadi cerita-cerita yang semacam ini menunjukkan, atau kisah-kisah yang semacam ini yang coba diangkat adalah menunjukkan keinginan yang begitu keras dari orang-orang yang mendapatkan perlakuan buruk bahkan jahat dari orang lain. Di samping itu tentunya ada banyak sikap yang muncul juga dalam menanggapi perlakuan buruk dan jahat. Nah, kalau itu ada di dalam kehidupan kita, teman-teman, itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang berbuat jahat kepada kita, ada yang berbuat hal yang menyakitkan kepada kita. Lalu bagaimana anak Tuhan ini harus bersikap? Nah, itulah yang juga kita dapatkan ketika kita membaca bacaan firman Tuhan tadi. Nah, kita melihat bersama-sama apa yang saat itu Paulus sedang hadapi. Ternyata ini yang dihadapi oleh Paulus. Ada orang yang fitnah dia, ada orang yang meragukan kerasulannya. Nah, kalau orang udah difitnah, berarti nama baiknya akan tercemar. Dan kalau nama baik Paulus itu tercemar, ini udah gawat deh ya. Dia mau pelayanan, mau memberitakan firman, ini udah rada susah diterima oleh jemaat, oleh gereja Tuhan di Korintus. Ini jadi
ada gangguan relasi antara Paulus dan juga jemaat Korintus pada waktu itu. Dan karena mereka nggak percaya sama Paulus, sebagian percaya sama apa yang diajarkan oleh Paulus, tapi sebagian tidak, maka terjadilah perpecahan dalam pekerjaan Tuhan atau jemaat Korintus. Ini dialami oleh Paulus pada waktu itu. Dan dia mendengar hal-hal ini dari Titus, kalau kita lihat dari pasal yang ke-7. Dan saat itu hati Paulus sangat sedih sekali ketika dia mendengar hal-hal ini dari Titus. Dan kemudian dia menuliskan surat. Surat ini tentunya surat dengan hati yang sangat berat sekali seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Hatinya tuh begitu sedih sekali sampai dia nulis surat ini dengan banyak air mata. Dia mengeluarkan banyak sekali air mata. Karena dia begitu sayang sebenarnya sama jemaat ini, tetapi kemudian ada orang-orang yang menyebabkan hal-hal ini terjadi. Ya. Bersyukur sekali kalau sebagian besar kemudian setelah membaca surat dari Paulus ini, kemudian mereka akhirnya sadar dan bertobat. Kemudian gereja mengambil satu tindakan kepada orang-orang yang sudah memfitnah itu dan meragukan kerasulan dari Paulus itu, kemungkinan mereka menghukum atau mendisiplin mereka, mengeluarkan dari jemaat sambil mengikuti prinsip-prinsip disiplin gereja yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5. Tindakan gereja ini di dalam mendisiplin orang-orang ini ternyata membuahkan hasil. Hasilnya cukup positif. Sampai pelaku itu bertobat dan kemudian pelaku itu pengen masuk kembali ke dalam komunitas orang percaya. Nah, lalu bagaimana sikap Paulus ketika orang itu kemudian mau masuk lagi dalam komunitas orang percaya? Nah, terhadap orang yang sudah memfitnah dia, merusak nama baiknya, merusak pekerjaan Tuhan, ya, apa yang menjadi sikap dari Paulus? Nah, ini sangat menarik sekali. Apa yang menjadi sikapnya? Kalau kita melihat, sikapnya adalah ini. Ayat 7 dan ke-8. Harus mengampuni. Kamu harus sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah, teman-teman, jadi Paulus, walaupun dia udah disakiti seperti apa ya, tapi dia mengatakan kamu harus mengampuni dia. Dia udah nangis, dia udah sedih banget ya, dia mencucurkan banyak air mata karena pekerjaan Tuhan itu terhambat. Tapi dia mengatakan kamu harus mengampuni dan harus mengasihi dia. Nah, sekarang kalau dalam kehidupan kita, teman-teman, kita disakiti, kita dikata-katain ya, dibilang anak mama lah, tukang tilep lah, nggak bisa kerja sama, egois, pemarah, semua yang menjelek-jelekan nama kita. Apa yang kemudian akan kita lakukan? Apa yang kemudian dunia bilang tentang itu semua? Kalau kita betul-betul disakiti, betul-betul dikecewakan oleh mereka, maka kemudian waktu kita mendapatkan perlakuan yang negatif, perlakuan yang jahat dari orang-orang yang ada di sekitar kita, maka dunia itu mendorong kita melakukan ini. Bales, ya, benci, kita harus dendam, jangan dimaafkan, nggak mungkin kita kasih maaf, tidak akan pernah saya memaafkan, lebih baik mati saya daripada memaafkan. Mungkin itu yang dikatakan oleh dunia, itu yang didorong oleh dunia untuk kita lakukan. Pintu maaf harusnya ditutup sama orang-orang yang seperti ini, ya. Itu yang dilakukan oleh dunia. Tetapi Paulus beda, ya. Dia mendorong jemaat Tuhan untuk mengatakan tadi, kamu harus mengampuni, kamu harus mengasihi mereka. Dan apa yang diajarkan oleh Paulus ini, apa yang dinasehati, apa yang didorong oleh Rasul Paulus ini adalah sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 dalam doa Bapa kami. Ampunilah mereka seperti kami juga, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lukas pasal 17 ayat 3-4 juga mengatakan demikian. Ampuni dia, bahkan jikalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, kamu harus mengampuni.
Jadi untuk saudaramu, untuk orang-orang yang terdekat denganmu, kalau dia sudah melakukan kesalahan, sampai sehari itu 7 kali dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu pun harus mengampuni dia. Harus, pakai kata harus mengampuni dia. Mengampuni itu kata Tuhan nggak boleh sampai kita tuh capek. Tidak boleh lelah di dalam mengampuni. Duh, kelihatannya indah sekali ya kita ngomong seperti ini. Tetapi itu bukan saja yang diomong sama Tuhan Yesus. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia di atas kayu salib. Dia mengampuni kita semua. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus sendiri, jelas adalah sesuatu yang berbeda. Kalau dunia itu mendorong kita balas aja, ya, balas aja. Tetapi Tuhan Yesus dan firman-Nya mengatakan hal yang sebaliknya. Waktu kita nggak mau balas apa yang dibilang sama dunia, bodoh kamu, udah dijelek-jelekin, udah dikecewakan, udah dipermalukan, nggak balas, bodoh, kamu lemah, kamu lembek lah, ya, kamu seperti orang aneh lah, seperti banci lah. Kita kan berhak untuk balas, ya balas aja gitu loh. Ngapain diampuni? Diampuni itu buat capek hati. Kalau teman-teman sampai dicibir seperti itu, dijelek-jelekan seperti itu, ya, dibully seperti itu, rugi kalau mengampuni. Itu yang ditekankan oleh dunia. Rugi, mengampuni itu rugi. Saudara atau teman-teman sekalian, gampang mana? Kita ngikutin dunia, kita ngikutin arus, itu kan gampang ya, gampang banget ya. Nggak ada yang melarang kita untuk ngikutin arus. Tapi kita di sini lihat ya, ternyata kita diperintahkan oleh Tuhan pada satu hal yang berbeda. Kalau kita milik Tuhan, maka kita harus berani. Tema kita hari ini berani mengampuni. Kita tahu kita akan mendapatkan banyak kesulitan, yaitu karena pada waktu dunia dorong kita ke arah yang berbeda. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa kita itu sudah milik Kristus. Kita udah diselamatkan oleh Kristus. Kita bukan lagi milik dunia. Jadi kita jangan sama-sama dunia. Kita harus beda dengan dunia karena kita milik Kristus. Itu sebabnya kita harus berani mengampuni. Walaupun itu sulit, walaupun itu harus bayar harga istilahnya ya. Tetapi karena kita milik Kristus, maka kita harus berani beda dengan dunia ini. Teman-teman, kenapa sih sebenarnya kita harus mengampuni? Nah, kalau kita melihat ayat-ayat ini, ya, kita itu sudah dijauhkan daripada segala pelanggaran kita. Pelanggaran kita tuh banyak, tetapi Tuhan menjauhkan pelanggaran-pelanggaran itu sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan itu sudah mengampuni kamu. Ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendamnya terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu. Kamu harus berbuat juga demikian. Efesus 4 juga bilang begitu. Allah di dalam Kristus itu sudah mengampuni kamu. Jadi ayat-ayat di atas bilang apa teman-teman? Ayat-ayat di atas bilang bahwa kita itu sudah menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa memang kita adalah orang berdosa. Tapi kalau kita sudah menerima pengampunan itu, mendapatkan pengampunan itu, maka seharusnya kita juga menjadi orang yang mengampuni. Ada seorang anak Tuhan yang mengatakan ini. Ya. Seorang anak Tuhan yang terkenal, dia bilang, menjadi seorang Kristen berarti mengampuni. Mengampuni yang tidak dapat dimaafkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni yang tidak
yang tidak dapat dimaafkan di dalam diri kita. Ini karena ada hal-hal yang dosa itu sebenarnya dosa yang kita buat, walaupun pada saat ini kita mengatakan saya kan masih muda ya, saya masih remaja, tapi dosa itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak dapat dimaafkan di dalam diri dan hidup kita. Karena kita sudah dimaafkan, maka kita harus belajar juga memaafkan, mengampuni orang lain. Jadi memaafkan itu adalah karena Tuhan itu sudah mengampuni. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah mengampuni setiap kita. Dia adalah Tuhan kita yang seperti ini. Ya. Kita belajar bahwa Dia adalah Tuhan yang mengampuni, maka mengampuni adalah sikap yang tahu diri. Karena kita tahu kita bukan orang yang pantas untuk diampuni. Jadi mengampuni adalah sikap dari seorang yang tahu diri. Yang selanjutnya kita mau lihat teman-teman, di dalam 2 Korintus pasal yang kedua tadi dibilang supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, Paulus mengatakan jangan sampai iblis itu beroleh keuntungan. Apa sih yang menguntungkan iblis, teman-teman? Dari konteksnya, kita tahu bahwa yang menguntungkan iblis adalah waktu kita itu tidak mengampuni. Ini adalah hal yang menguntungkan iblis. Apa sih maksud iblis? Kita katakan kan sebab kita tahu apa maksudnya. Apa maksud iblis, teman-teman? Maksud iblis adalah perpecahan dan kehancuran. Perpecahan bagi diri sendiri, keluarga, dan persekutuan anak-anak Tuhan. Nah, seorang hamba Tuhan itu menceritakan satu kali ada seorang anak remaja, dia lihat ada seorang anak remaja yang punya kebiasaan yang aneh gitu ya. Kebiasaan aneh itu yaitu menyimpan sampah di kamarnya. Kok ada ya orang yang seperti ini ya? Dia simpan sampah di kamarnya. Sampah apa aja disimpan di kamarnya. Dia habis jalan-jalan, dia habis makan popcorn, dia habis makan dari McD. Ya udah, sampah itu kemudian dibawa ke kamarnya dan disimpan di kamarnya. Bahkan kalau dia habis bantu mamahnya masak-masak di dapur, sampah dapur yang basah itu juga kemudian disimpan di kamarnya. Perlahan demi perlahan, kalau misalnya itu cuma 1 hari, it's okay lah gitu ya. Dia kelupaan mungkin ya, oh ya gue lupa ya, gue mestinya buang sampah-sampah ini di tempat sampah. Tapi teman-teman, dia bukannya lupa, dia sengaja ya. Dia sengaja simpen semua sampah itu di kamarnya. Dan kalau itu terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, maka kamarnya itu akan tertimbun dengan sampah. Dan sampah-sampah yang basah itu tentunya akan membuat lalat-lalat itu kemudian masuk ke dalam kamarnya dia. Ya. Tapi anehnya anak ini tetap cuek aja. Dia bisa makan, dia bisa main game, dia bisa nonton di kamar itu, kerja di kamar itu. Dia cuek banget dengan situasi sekitar daripada kamarnya itu. Sampai bau yang busuk itu kemudian menyebar di mana-mana. Di dalam kamarnya itu. Aduh, saudara-saudara sekalian ya. Tapi dia tetap cuek dengan semuanya itu. Tenang-tenang aja, bisa tidur aja gitu ya. Heran di tengah bau yang seperti itu dia tetap bisa tidur. Nah, sudah dapat diduga oleh teman-teman. Kalau ini terjadi berbulan-bulan, apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri? Kemudian 1 kali dia sakit karena lingkungan kamarnya itu sangat tidak sehat dan begitu kotor sekali. Nah, teman-teman mungkin kita itu mencibir, ih, gimana sih? Salah sendiri lah. Salah sendiri, kenapa dia nyimpen sampah di kamar? Seharusnya kan sampah itu dibuang ya ke tempat sampah. Salah sendiri dia simpen itu dan dibiarkan membusuk lagi. Ya. Atau teman-teman juga bilang, mungkin kita bilang, kok bisa sih
anak remaja itu bisa tahan banget ya. Tahan banget hidup sama sampah. Kok bisa tahan banget gitu ya. Tinggal dibuang ke tempat sampah, apa sulitnya? Atau mungkin kita menertawakan. Menertawakan dan heran luar biasa. Ih, kok bisa ya ada orang, ada makhluk seperti ini, kok bisa ya? Lihat tuh sampah di mana-mana, gimana dia bisa gerak, tapi dia nyaman-nyaman aja tuh, gitu ya. Kita mungkin heran, kita mungkin mencibir dia, kita mungkin, ih kok bisa gitu ya. Tapi teman-teman sadar nggak sih? Waktu kita nyibir, waktu kita ngejek orang yang seperti ini, waktu kita bilang aneh nih orang seperti ini, sebenarnya waktu kita simpen amarah kita, supaya kita, waktu kita simpen rasa benci kita, supaya kita nggak, waktu kita itu tidak mengampuni orang lain dan kita simpan di dalam hati, kita sebenarnya sama dengan remaja ini. Kesalahan, kekilafan, perilaku yang tidak menyenangkan dari orang lain itu semua disimpan di dalam hati. Makin lama makin numpuk, menimbun hati kita. Sehingga terus-menerus ada dendam, benci, sakit hati, kecewa ya. Kita simpan itu semua kemarahan orang lain, bahkan kita mungkin marah kepada Tuhan. Kenapa teman saya seperti itu? Kenapa teman-teman saya suka ngejek saya, ngebully saya demikian? Tuhan salah kali kasih teman-teman saya yang seperti itu. Itu akhirnya mempengaruhi. Kalau kita simpan semuanya, terus simpan di dalam hati kita, itu akhirnya mempengaruhi diri kita. Mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita enggan melepaskan sampah-sampah itu membuat hati kita tetap luka. Jadi tengah-tengah yang kotor semacam ini, hati kita akan tetap luka. Luka itu mungkin menganga, ya. Kekecewaan, sakit hati, kebencian, luka yang ditimbulkan itu tetap ternganga. Kita sakit, kita hancur, dan kehilangan damai sejahtera. Itu maksud daripada iblis. Luka hati, hilang damai sejahtera, hancur diri, itu adalah semua kondisi yang pasti kemudian bukan saja menghancurkan diri kita, tapi keberadaan diri kita yang dengan situasi yang semacam ini, dengan hati yang semacam ini, dengan hati yang marah, dengan hati yang penuh kebencian, ini akan merusak siapa? Merusak keluarga, merusak hubungan kita dengan dedek kita, dengan koko kita, dengan cicik kita, merusak hubungan kita dengan mama papa kita. Kita berontak, kita nggak suka sama mama papa. Ya. Itu kemudian merusak juga kepada persekutuan gereja Tuhan. Ya. Itu maksud iblis. Maksud iblis apa? Memecah kita, merusak kita. Itu maksudnya iblis. Jadi firman Tuhan ini tegas sekali di sini bilang ya. Bukan sesuatu yang bisa kita main-main gitu. Tidak mengampuni itu artinya kita bantu iblis. Firman Tuhan dan Paulus itu bicara sesuatu yang tidak kabur di sini. Hal yang jelas sekali. Gak mengampuni adalah kita masuk ke dalam jerat iblis, ke dalam maksud iblis, tipu muslihat iblis. Dan kita membangun kerajaan iblis, memperbesar kerajaan iblis. Sebagai anak Tuhan yang hidup di hadapan Tuhan, kita seharusnya belajar untuk mengampuni. Mengampuni berarti tidak merusak diri. Kita nggak mau menyenangkan iblis. Kita nggak mau sampai terjerat dengan tipu muslihat iblis. Kita dibilang, wah enak lah nggak mengampuni, bales aja gitu ya. Tapi kita tahu, kita nggak mau nyenangin iblis. Hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita berani untuk mengampuni. Ya. Berani untuk beda sama dunia. Karena kita mau untuk tidak merusak diri. Tapi kita mau untuk memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Saya mau share satu nah teman-teman, saya mau share ini adalah only
Only Boys Allowed. Kalau teman-teman dengar, ini adalah paduan suara dari South Wales Valley yang terdiri dari 133 anak-anak remaja yang berusia 14 sampai 19 tahun. Mereka dibentuk tahun 2010 dengan Director Evans. Dan bulan Mei 2012, 2 tahun setelah itu, mereka menjadi juara Britain Got Talent. Mereka bukan berasal dari lingkungan yang baik. Lingkungannya itu nggak baik. Mereka terperangkap narkoba, mabuk-mabukan, perang antar geng, ada kemarahan, kebencian, sakit hati, dendam, perkelahian di jalan, dan mengakibatkan kematian mereka dalam usia muda. Tetapi kemudian mereka diperkenalkan kepada Kristus, dan kemudian mereka juga diperkenalkan kepada satu kehidupan yang menolong mereka bertumbuh di dalam talenta mereka dan memiliki percaya diri dan berdampak kepada remaja-remaja dalam hal yang positif. Kita mau lihat orang-orang yang kemudian mereka menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini adalah pujian untuk menyatakan pujian kepada penyelamat mereka, Allah penyelamat mereka. Mereka menginginkan hati yang murni. Kolan Lan, itu menjadi salah satu pujian mereka. Kita dengarkan ya. Guys, come around here now, please. Seb, Alex, how about you listen to me? Aled, sorry, okay? When we get out there, I want you to have a great time. I want you to show that audience what I know is so special about you boys. We are Only Boys Loud. We're a 133-piece choir from Wales. Okay, scrunch and stretch. Only Boys Allowed is a choir for 14 to 19-year-old lads from the South Wales valleys. The valleys are suffering from unemployment and lots of social problems that come out of that unemployment. As a teenage boy in the valleys, there's not many opportunities. We basically hang around on street corners, getting into trouble. People start taking drugs and getting drunk, and people die at a young age. I have 100% confidence in every one of you. We wouldn't be here if I didn't. We set up Only Boys Allowed to inspire the boys, not only to sing, but to do something positive with their lives. I think this choir is give us a chance to get off the streets and enjoy something that we like. I really look up to Tim, and he's taught us that being in a choir is cool, and if you put your mind to it, you can achieve anything. Good luck. Good luck. Good luck. You seem to have your own fan club in. Can you tell me who you are, please? We are Only Boys Allowed. Only Boys Allowed? Yeah. And what are you? We're a Welsh male vocal group from the Welsh Valleys. We believe passionately in the tradition of male singing in Wales, and we want to make sure the tradition's there in 100 years' time. Okay, fabulous. Well, good luck.
Ya, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, jangan biarkan diri kami dirusak oleh dunia. Tetapi tolong kami ya Tuhan, berikan keberanian kami mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Supaya sungguh-sungguh kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami ingin memuliakan Tuhan lewat hidup kami, lewat diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus akan memberkati setiap kami yang pada saat ini sedang bergumul dengan kemarahan kami, dengan kebencian kami. Biarlah Tuhan mengingatkan agar supaya kami mengikuti apa yang menjadi kata-kata Tuhan. Supaya kami memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Kalian bisa kasih persembahan kalian lewat scan barcode yang ada. Kalian juga bisa transfer lewat rekening gereja yang ada di layar kalian nanti. Teman-teman, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kita semua. Maka mari kita naikkan pujian bersyukurlah. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, tolong berkati persembahan yang sudah kami berikan agar bisa berguna untuk pelayanan-Mu di dalam gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin ya. Teman-teman boleh open kamera.
supaya nanti setelah ibadah kita bisa langsung foto ya. Sambil teman-teman open kamera, Ko Andrian mengucapkan terima kasih buat yang sudah hadir, bahkan buat teman-teman yang on time dan juga sudah membantu kita di dalam pelayanan di pagi hari ini, juga buat Ibu Lydia ya, juga buat teman-teman di tengah-tengah kesibukan atau mungkin teman-teman yang akhirnya harus kembali lagi balik online ya, teman-teman. Pasti kemarin sudah onsite, sekarang balik online lagi. Mungkin kemarin sudah bisa enak ya, bebas. Sekarang balik lagi di online, atau mungkin ada yang teman-teman lebih suka online. Ya sudahlah ya, kita bersyukur buat setiap keadaan yang kita boleh terima sampai hari ini. Beberapa pengumuman yang Ko Andrian mau sampaikan. Yang pertama, secara lisan, teman-teman jangan lupa yang sudah di CD atau baptis dewasa, minggu depan itu awal bulan, teman-teman ikut perjamuan kudus ya, di ibadah GKI Citra melalui YouTube. Teman-teman juga boleh ikut korem, nanti kalau sudah mau perjamuan setelah khotbah bisa nyambung ke YouTube GKI Citra. Tapi kalau juga mau ikut dari awal ibadah umum juga silakan. Teman-teman, ada 2 pengumuman yang Ko Andrian akan sampaikan di hari ini. Harap teman-teman boleh memperhatikan dengan baik ya. Nah, teman-teman, di minggu depan kita sudah masuk di bulan Februari ya. Teman-teman, selama bulan Januari, Februari juga bahkan sampai Maret ya, kita akan banyak membahas tema-tema terkait dengan bagaimana kita berelasi, bagaimana kita berespon kepada sesama. Kalau teman-teman lihat tema-tema kita di bulan Januari ini berkaitan dengan baper ya, jangan putus asa, berani mengampuni, dengan atau mungkin yang minggu ketiga itu marah ya, berkaitan bagaimana kita merespon, bagaimana kita berelasi. Nah, masuk di bulan Februari kita masih dengan tema-tema yang berkaitan dengan hal itu. Kenapa? Supaya kita boleh semakin hari semakin serupa Kristus lewat kita boleh berelasi dengan sesama dengan baik. Nah, di bulan Februari kita masih dengan tema-tema demikian. Nanti di minggu pertama Ko Andrian akan bahas tentang bagaimana kita merubah rasa tidak aman, mungkin rasa tidak enak, insecure, tapi menjadi orang yang grateful, bersyukur. Teman-teman, kenapa? Karena orang yang insecure itu orang yang akan membahayakan sekeliling dia. Dia akan merasa ketakutan. Ingat Herodes ya, akhirnya dia kasih sebuah perintah untuk membunuh anak-anak. Kenapa? Karena dia insecure. Karena berdampak kepada sesama kita. Mungkin kalau kita orang yang iri hati, insecure karena iri hati, takut, nah kita bisa jadi orang yang begitu. Nah, bagaimana nih? Baru yang kedua, dengan Kotomi kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang punya excellent karakter. Dan waktu kita punya excellent karakter, kita harus tahu bukan cuma kita punya excellent karakter, tapi bagaimana kita berdampak, be impactful. Dan nanti terakhir dengan Pendeta Immanuel kita akan belajar mental health. Orang yang mental health, yang punya kesehatan mental, itu akan baik sekali. Tapi bagaimana mental health dari sudut pandang kekristenan? Apa itu dan bagaimana supaya bisa menolong kita? Karena kalau orang yang gangguan mental ya, orang yang tidak punya kesehatan mental yang baik juga akan berpengaruh kepada relasi dia dengan sesama dan juga ketika dia mengerjakan sesuatu. Ya, jadi berharap teman-teman dengan tema-tema ini bisa menolong kita, teman-teman bisa hadir, bisa juga ajak orang-orang di luar Korem untuk sama-sama belajar tema-tema ini ya. Dan teman-teman, kita masih ibadah lewat online ya, lewat Zoom. Kita belum ada ibadah onsite karena kasus lagi naik-naik ya. Dan teman-teman, pengumuman yang kedua yang penting, siapa nih teman-teman yang sudah menabung? Siapa teman-teman yang sudah menabung selama bulan Januari? Nah, teman-teman yang sudah menabung kan, sudah diinfokan berminggu-minggu. Teman-teman yang sudah menabung untuk Korem Peduli Kasih, nanti kita akan salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman bisa screenshot, bisa transfer ke nomor rekening ini ya, ke nomor rekening Aldo, Bank BCA. Teman-teman bisa transfer ke situ. Untuk kita akan tabung ya, nanti kalau ada event-event khusus baru kita akan keluarkan. Teman-teman boleh lihat, boleh kirim ke Aldo ya sebagai bendahara kita. Teman-teman nanti kalau kirim tolong tulis keterangan. Bagaimana keterangannya? Contoh, misalnya kalau ke Andrian kirim ya, Andrian Korem PK Januari, supaya Aldo tahu dari siapa, program apa, bulan apa punya, ya, supaya nanti kita akan data dengan lebih baik lagi dan lebih dengan data dengan rapi, supaya kita tahu ini dari Andrian untuk Korem PK bulan Januari. Kenapa? Karena bisa jadi ketika mentransfer teman-teman pakai nomor rekening orang tua, nanti Aldo kebingungan, ini dari siapa nih ya? Kayak kemarin kita di digital camp, kok Andrian cari-cari ya, ini nama orang tua nggak kasih nama anaknya, jadi cari-cari ini siapa, oh akhirnya ketemu. Nah, supaya untuk memudahkan, tidak susah-susah, teman-teman ketika transfer pakai rekening atau mungkin pakai nomor OVO atau mungkin orang tua punya, tolong tulis nama di keterangannya, ya, misalnya Angel atau Cindy, Jessica, Korem PK Januari, supaya
kita bisa data dengan baik, dan teman-teman juga bisa kasih informasi kemana kita untuk salurkan, sambil Ko Andrian juga pasti akan cari-cari tempat, juga mungkin melalui teman-teman Korem yang mungkin kesusahan, kita akan menyalurkan supaya kita boleh sama-sama menjadi berkat, sama-sama mendukung orang-orang yang mengalami kesusahan atau mungkin mendukung pekerjaan Tuhan melalui kita menjadi orang yang peduli ya. Teman-teman yang sudah menabung selama bulan Januari, nanti dikirim ke nomor rekening ini ya. Nanti mulai bulan Februari kita menabung lagi ya. Jadi kalau teman-teman punya uang, dapat angpau, dapat apa, kita sisihkan untuk orang yang membutuhkan ya. Dari Ko Andrian itu aja. Kita akan menutup ibadah Korem yang pertama, sama-sama kita akan naikkan doksologi, nanti doa berkat akan disampaikan oleh Guru Injil Lydia ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah Engkau akan menolong setiap kami menjadi umat yang mau mengampuni, mau belajar mengampuni, karena kami ingin memuliakan Tuhan lewat hidup, lewat pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami dari sekarang ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.